Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebelum merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada hari ini Tuhan, ketika kami sebagai umat manusia, termasuk kami yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan dunia ini Tuhan, kiranya Tuhan sendiri akan terus memberikan kekuatan di dalam hidup kami. Secara khusus firman-Mu itulah yang memberikan kekuatan di dalam hidup kami. Tolonglah kami Bapa, ketika kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bila Tuhan sendiri akan yang memberkati setiap kami. Terpujilah surga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa janganlah kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu menggunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Mereka memfitnah kamu, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Pada umumnya perpisahan adalah hal yang menyedihkan. Apalagi perpisahan dengan orang yang kita sayangi, perpisahan dengan orang yang kita cintai, yang dekat dengan kita, maka perpisahan itu amatlah menyedihkan. Namun sebaliknya, perpisahan dengan orang yang menyebalkan, mungkin kita merasa senang karena terbebas dari rasa menyebalkan itu. Tetapi bagaimana kalau perpisahan dengan dosa masa lalu kita? Apakah menyenangkan atau menyebalkan? Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu perpisahan dengan masa lalu. Kita akan baca di dalam ayat yang pertama terlebih dahulu. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Dikatakan Kristus telah menderita penderitaan badani. Badani di sini ada mengacu pada kehidupan fisik Yesus. Dia benar-benar salah satu dari kita, yaitu manusia. Ia mati menggantikan kita manusia, saudara dan saya. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu. Di sini dikatakan kata senjata. Kata senjata adalah sebuah istilah alat atau perang atau istilah militer untuk menjaga kita di dalam pertempuran. Dalam hidup kita ada peperangan, pertempuran spiritual gitu ya. Di dalam Efesus 6 ayat 11 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Peperangan untuk melawan iblis, dan senjatanya adalah perlengkapan senjata terang, bukan senjata secara fisik, tetapi senjata terang.
di dalam Roma 13 ayat yang ke-12. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Arti frasa ini bahwa Kristus adalah teladan kita dalam penderitaan secara tak berdosa, bahkan untuk menggantikan orang lain. Sehingga orang-orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, terlibat di dalam penderitaan Kristus. Bahkan mendorong orang percaya untuk secara aktif terlibat untuk tidak berdosa sebagai pengikut teladan Kristus. Jadi sebagai orang Kristen bukan hanya statusnya Kristen, namun juga harus menderita secara aktif untuk tidak berdosa atau berhenti berdosa. Seseorang yang terbiasa merokok kemudian harus berhenti untuk tidak merokok, maka amatlah sulit gitu ya. Apalagi untuk berhenti berdosa atau berpisah dengan dosa. Artinya, kita sebagai orang percaya harus mengikuti teladan penderitaan Kristus, juga teladan kemenangannya atas dosa. Kita harus hidup seperti itu. Keserupaan dengan Kristus adalah kehendak Allah. Kita yang berdosa sepenuhnya telah dipulihkan oleh Kristus. Oleh karena itu, kemenangan kita akan dosa tidak bisa tanpa Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berita Sabtu tanggal 26 September 2020 melaporkan bahwa angka kematian karena COVID-19 mencapai 10.308 orang di Indonesia. Begitu banyak karena COVID ini, belum lagi di dunia ini. Artinya, kita hidup di dunia ini hanya sementara atau sisa. Dan kita hidup haruslah mempergunakan waktu itu bukan hanya untuk kepuasan diri sendiri. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Artinya, orang-orang percaya hendaknya meninggalkan atau berpisah dengan dosa, berpisah dengan keinginan-keinginan duniawi kita yang hanya untuk kepuasan kita sendiri. Ayat 3 menuliskan dengan jelas keinginan manusia itu, yaitu melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah, hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebaliknya kita yang masih hidup, kita hidup untuk Tuhan, kita hidup untuk melayani Tuhan. Itu yang dikehendaki Allah. Itulah gaya hidup orang Kristen yang sesungguhnya. Kekristenan harus membuat perubahan yang dramatis dan terlihat berbeda dalam kebiasaan gaya hidupnya. Perubahan ini seringkali merupakan awal dari penderitaan orang Kristen. Ayat yang keempat, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Kita yang hidup benar kemudian masih disalahpahami, bahkan difitnah. Hal itu tidak enak sama sekali. Bukan hanya tidak enak, ketika kita tidak membalas dengan kejahatan, sebaliknya membalas dengan kebaikan, maka sepertinya kita itu menderita. Petrus menegaskan, bila hal seperti itu kita alami, yaitu penderitaan karena melakukan hal yang benar, kita harus tetap melakukan yang benar. Pandanglah kepada Tuhan Yesus. Pandanglah kepada Tuhan Yesus. Apabila kita mengalami penderitaan karena kebenaran, kita harus memandang kepada Tuhan Yesus karena Ia sangat menderita karena dosa kita. Ia menderita meski Ia benar. Ia diperlakukan tidak adil meski Ia berlaku adil. Karena itu, kesediaan menderita seharusnya menjadi karakteristik orang percaya pada Tuhan Yesus. Kesediaan menderita seharusnya menjadi karakteristik orang Kristen. Dengan meneladani Kristus, kita lebih siap meninggalkan cara hidup yang lama, yang dikuasai hawa nafsu, dan siap menanggung derita karena
berbuat benar. Apabila kita taat kepada Allah, maka sesungguhnya kita bahagia di dasar paling dalam hati kita, bahkan kebahagiaan kekal di surga, karena sudah taat pada Allah, dan Allah yang memberi kebahagiaan di dalam hidup kita. Bagi mereka yang tidak percaya pada Tuhan Yesus dan terus hidup untuk kepuasan diri sendiri, kemudian mengalami kematian jasmani, apakah orang ini berarti bebas dari penderitaan? Tentu tidak. Ayat yang kelima mengatakan, mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi yang hidup dan yang mati. Mereka akan mengalami penghakiman, dan penghakiman itu adalah pasti. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan setelah itu dihakimi. Artinya, kalau kematian adalah sebuah kepastian, maka penghakiman juga adalah kepastian. Di dalam ayat yang ke-6 mengatakan, itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Injil akan dan tetap diberitakan di dunia ini kepada mereka yang mati secara rohani, agar mereka diselamatkan. Bagi mereka yang tidak percaya pada Tuhan Yesus dan menolaknya, maka mereka itu akan menghadapi namanya penghakiman kekal. Kita dapat berpisah dengan masa lalu dosa kita untuk taat kepada Tuhan. Dan memang hal ini tidak mudah. Mungkin kita menderita, bahkan mungkin tubuh jasmani kita akan terbunuh. Namun ingatlah, manusia dapat membunuh tubuh kita, tetapi tak ada kekuatan sebesar apapun yang dapat merebut iman kita atau memisahkan kita dari kasih Tuhan. Hendaknya kita hidup tidak lagi menurut keinginan manusia, melainkan menurut kehendak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.